Di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar inilah kemenangan atau kekalahan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bakal ditentukan. Kalau Ganjar bisa menjaga posisi kalah tipis di Jawa Barat, apalagi bisa seimbang atau bahkan menang, Ganjar akan jadi presiden Indonesia yang berikutnya. Ganjar masih di hati saya, karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah, Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Dan memilih Ganjar Pranowo, seandainya dia dicalonkan jadi presiden nanti, buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Banyak sekali alasan kita, kenapa kita mendukung Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah pemimpin yang amat kita segani, kita sayangi. Dia bisa ngomong masyarakat kecil, dari mulai petani, penambang pasir, bahkan UMKM. Semua lapisan masyarakat Pak Ganjar bisa merangkul semuanya. Dukungan Ganjar Pranowo jadi presiden berjejaring hingga desa di Sulawesi Selatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk menjadi presiden RI 2024 mendatang. Jaringannya pun sudah sampai ke pelosok desa dan diberi nama Jaringan Desa untuk Ganjar atau Des Ganjar yang juga hadir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka pun menggelar konsolidasi untuk mendukung Ganjar di pelataran Bugis Anjungan Pantai Losari Makassar yang dihadiri sedikitnya 3.000 warga Makassar yang sebagian besar adalah pelaku atau komunitas UMKM yang masih belia. Ketua Des Ganjar Makassar, Rudini, tidak menyangka antusiasme warga mendukung Ganjar yang sangat besar, padahal mereka hanya menyebar sedikit pamflet untuk kegiatan tersebut. Gerakan kami ini didasari keinginan masyarakat desa untuk bisa maju melalui sejumlah program kesejahteraan yang digagas Ganjar, seperti Lapak Ganjar bagi UMKM, Auto Space demi meningkatkan skill entrepreneurship kaum milenial, pendidikan gratis, hingga beasiswa ke luar negeri, sebut Rudini. Kegiatan mereka juga berawal dari komunikasi kecil-kecilan yang bertujuan mengembangkan potensi anak-anak muda, UMKM, dan kebudayaan yang ada di Makassar. Setelah kami melihat program-program yang digagas Pak Ganjar, itulah cita-cita kalangan muda di Makassar agar dibawa menjadi program nasional dimulai dari akar rumput, lanjut Rudini. Ganjar punya karakter dan pembawaan yang jujur, santai, dan apa adanya. Des Ganjar ingin membuat seluruh masyarakat yang hadir sepakat akan sosok berambut putih itu. Hal tersebut seirama dengan slogan yang ada, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuanku ya rakyat dan jabatan cuma mandat. Harapan kami pemimpin itu adalah sosok yang sederhana, karena Indonesia ini perlu pemimpin yang sederhana, humoris, tetapi juga tegas, egaliter, melangkur masyarakat, dan demokratis menampung suara rakyat dalam memimpin negara, kata Rudini. Oleh karena itu, mereka terus berkomitmen mensosialisasikan dan menjaring suara masyarakat yang mendukung Ganjar untuk menahkodai Indonesia. Khusus di Makassar, ditargetkan suara komunitas bisa 80% dan menyentuh masyarakat luas. Sementara Ketua Des Ganjar Sulawesi Selatan Muhammad Darwis menyebut, Ganjar sangat diterima oleh masyarakat kabupaten atau kota hingga di desa di pelosok Sulawesi Selatan karena dinilai punya kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Begitu saya jalan ke kabupaten ke desa, memang diterima. Kedekatannya dengan masyarakat yang membuat mereka tersentuh. Alhamdulillah, di Makassar juga masyarakat menyambut antusias kehadiran Des Ganjar dan mendukung beliau, sebut Darwis. Ganjar itu peduli masyarakat kecil dan memprioritaskan bagaimana pengembangan wisata-wisata dengan UMKM di desa-desa, supaya di desa bisa menyamai dengan di kota, sambungnya. Darwis berharap Des Ganjar dapat menjadi pemersatu aspirasi rakyat dalam mendukung Ganjar Presiden 2024.
Caranya melalui belusukan ke desa-desa lain di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau program Des Ganjar Sulawesi Selatan tetap konsisten turun ke kota atau kabupaten, terutama ke desa-desa karena Pak Ganjar peduli dengan desa. Dia peduli tentang masyarakat desa dan masyarakat paling banyak di desa. Ringkas Darwis.